Ketika genosida terjadi di tanah Palestina yang dilakukan oleh Israel lagi ramai diperbincangkan, ternyata ada satu negara yang ngalamin hal serupa nih kayak Palestina. Bahkan genosida di negara ini dinilai banyak orang sebagai salah satu yang terkejam di dunia. Tapi sayangnya, berita tersebut tidak banyak diakses oleh media nih. Kenapa kira-kira ya? Dan negara manakah itu? Let's begin. Apa penyebab terjadinya genosida di Kongo? Dimulai dari konflik Rwanda yang terjadi pada tahun 1994, yaitu perang etnis antara Tutsi dan Hutu. Konflik ini terjadi karena referendum yang diadakan oleh negara Belgia untuk kemerdekaan Rwanda. Pada saat itu, rakyat Rwanda menginginkan perubahan sistem politik yang mana pada waktu itu didominasi oleh etnis Tutsi. Nah, 1 Juli 1962, Rwanda akhirnya merdeka. Setelah merdeka, banyak rakyat Rwanda yang justru bermigrasi ke negara-negara tetangga seperti Uganda, Burundi, Kongo, dan lain-lain. Pada tahun 1990, sebuah kelompok bersenjata yang bernama Rwandan Patriotic Front atau disingkat RPF terbentuk dari suku Tutsi menempati Uganda, melakukan penyerangan ke Rwanda yang menyebabkan peperangan antara RPF dengan masyarakat Rwanda dan milisi Interahamwe yang merupakan suku Hutu. Singkatnya, peperangan ini dimenangkan oleh RPF dan berhasil mendesak pemerintah Rwanda, serta banyaknya etnis Hutu yang akhirnya pergi meninggalkan Rwanda dan menetap di Zaire atau negara Kongo sekarang. Di Zaire sendiri sedang terjadi konflik kudeta Perdana Menteri Patrice Lumumba yang digulingkan oleh Joseph Mobutu dan sekaligus dia akhirnya jadi pengganti Patrice Lumumba sendiri. Selama masa jabatan Mobutu, rakyat merasa tidak puas dengan kinerjanya. Kemudian Mobutu digulingkan oleh Laurent Kabila dan sekaligus menggantikan peranannya. Kronologi masa pemerintahan Mobutu yang digulingkan oleh Laurent Kabila. Sedikit pembahasan tentang Laurent Kabila. Dia punya pasukan yang disebut sebagai Popular Revolutionary Party atau disingkat sebagai PRP. Selain punya pasukan sendiri, dia juga punya koneksi sama pemberontak-pemberontak yang lain yang diduga sebagai etnis Tutsi. Di Kongo sendiri punya kelompok pemberontak yang bernama Banyamulenge. Mereka juga dapat dukungan dari Uganda sama Rwanda untuk melakukan pemberontakan terhadap kepemerintahan pada waktu itu. Sampai di situ, Banyamulenge menyatukan kekuatan nih bersama etnis Tutsi. Sampai pada akhirnya runtuhlah kepemimpinan Mobutu. Akhirnya Laurent Kabila naik sebagai pengganti. Di masa kepemimpinan Laurent Kabila, akhirnya Zaire berubah nama menjadi Republik Demokratik Kongo. Pada tanggal 2 Agustus 1998, tidak adanya perubahan kepemimpinan antara Mobutu dan Laurent Kabila akhirnya jadi pemicu kemarahan para rakyatnya nih. Bahkan Rwanda sama Uganda pun kecewa sama kepemimpinan Kabila. Nah, atas dasar itu, terciptalah sebuah kelompok yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau disingkat sebagai RCD, yang dikabarkan gabungan antara kelompok Banyamulenge sama etnis Tutsi. Nah, Rwanda dan Uganda pun ikut mendukung kelompok baru ini nih. Akhirnya terjadilah perang yang ngelibatin 6 negara. Ada Angola, Nambia, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, sama Kongo. Yang akhirnya menyebabkan tewasnya jutaan warga sipil. Mengetahui hal tersebut, PBB akhirnya ngebentuk United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo atau disebut sebagai MONUSCO. Nah, pada bulan Agustus tahun 1999, Lusaka sebagai ibu kota Zambia akhirnya menjadi saksi berhentinya peperangan tersebut. Dirasa sudah kondusif nih, diam-diam terbentuk sebuah kelompok baru yang namanya March 23 atau March 23 yang terbentuk dari etnis Tutsi. Mereka dikenal secara internasional saat merebut kota Goma di Kongo pada tahun 2012. Milisi Kongo serta dibantu oleh pasukan MONUSCO akhirnya berhasil mengalahkan kelompok tersebut. Setelah mereka kalah nih, akhirnya mereka bikin perjanjian lah sama pemerintah yang mana isinya tuh reintegrasi pasukannya ke dalam warga sipil. Tapi pemerintah nih nggak menepati janji. Mereka pun akhirnya berulah lagi dan ngerasa dihianatin sama pemerintah. Akhirnya mereka bikin ulah yang menyebabkan pembantaian besar-besaran.
Di tahun 2021 saat lagi adanya wabah corona, M23 buat ulah lagi dan berhasil nguasain sebagian besar wilayah Kongo. Nah, di tahun 2022-nya M23 berselisih sama pasukan Kongo. Sampai saat ini nih pemerintah Kongo kewalahan ngadepin si M23 ini. Terus juga herannya mereka kok punya persenjataan yang sama kayak militer Kongo. Ada dugaan kalau campur tangan dari Rwanda buat nyuplai senjata ke mereka. Dugaan tersebut akhirnya dibantah sama Presiden Rwanda yaitu Paul Kagame. Dia bilang sebetulnya dia udah lama narik bantuannya untuk kelompok tersebut. Lalu jubir M23 pun si Willy Ngoma bilang kalau keterlibatan Rwanda tuh udah nggak ada lagi. Sebetulnya itu hanya alibi pemerintah Kongo. Pada tanggal 26 November 2023, ini dikabarkan bahwa ada 3 warga sipil jadi korban penembakan M23. Waktu itu M23 ini lagi ngejar milisi di dekat pasar setempat. Sampai saat ini warga Kongo masih berjuang melawan genosida tersebut. Dan kabarnya tiap hari banyak warga Kongo yang bermigrasi agar mereka bisa hidup tenang. Kira-kira kapan genosida di Kongo ini bakal berakhir ya? Kalau kalian punya pendapat tentang kasus ini, bisa mampir ke kolom komen, nanti kita diskusin bareng-bareng. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampein ya. Semoga bisa nambah wawasan kalian dan jangan lupa di like and share videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.